Hai teman-teman. Nah teman-teman, Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Nah, teman-teman kira-kira pernah mendengar nggak ya, nama lain dari hewan itu apa sih selain hewan? Betul banget, nama lain atau istilah lain untuk hewan adalah binatang, satwa, fauna, atau marga satwa. Nah, kata-kata hewan itu berasal dari bahasa Arab, hayawan. Nah, kalau kata satwa itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kalau kata binatang itu berasal dari bahasa asli Melayu. Nah, teman-teman udah paham ya? Jadi teman-teman boleh menyebutkan hewan, atau binatang, atau satwa, atau fauna, atau marga satwa. Nah, teman-teman, ternyata hewan itu ada macamnya loh. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak itu adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau bisa kita ambil hasilnya. Contohnya, ayam, bisa kita ambil telurnya atau dagingnya. Lalu hewan ternak lainnya, sapi misalnya, bisa kita ambil susunya, dagingnya. Lalu hewan yang bisa kita ternakan selain ayam dan sapi ada lagi kambing. Kambing juga bisa kita ambil susunya, bisa kita makan dagingnya, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua adalah hewan liar atau hewan buas. Nah, hewan buas itu tidak bisa kita pelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya, harimau Sumatera itu berbahaya ya teman-teman. Tapi keberadaannya sekarang sudah semakin menurun. Makanya harimau Sumatera itu merupakan hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah karena supaya tidak punah ya. Nah, yang ketiga adalah hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Misalnya kucing, ikan, burung. Ayo, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Dijaga baik-baik ya teman-teman. Nah, keberadaan hewan di dunia ini memiliki beragam manfaat. Nah, berikut adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan sandang atau bahan pakaian. Yang kedua, sebagai bahan pangan atau makanan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk obat-obatan. Yang keempat, hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia. Yang kelima, hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Yang keenam, hewan dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Yang ketujuh, hewan dapat digunakan sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedelapan, hewan dijadikan sebagai alat komunikasi. Yang kesembilan, hewan dijadikan sebagai alat pemburu atau pelacak. Yang kesepuluh, hewan dijadikan sebagai perhiasan. Yang ke-11, hewan dimanfaatkan untuk objek percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Dan yang ke-12, hewan sebagai hewan peliharaan. Nah, Miss Imas jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, manfaat hewan yang pertama yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya, ada domba. Domba itu kan menghasilkan bulu. Bulu menghasilkan kain wol yang dapat digunakan atau dijadikan sebagai sweater. Yang kedua ada ulat sutra. Ulat sutra dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Ada juga sapi, kerbau, diambil kulitnya untuk dijadikan sebagai jaket.
Manfaat yang kedua yaitu hewan dapat dijadikan sebagai bahan pangan atau makanan. Nah, banyak banget hewan yang bisa kita konsumsi ya teman-teman. Contohnya ayam. Ayam bisa kita konsumsi dengan diambil telurnya, dagingnya. Nah, ada juga sapi. Sapi bisa kita konsumsi susunya, dagingnya. Nah, kambing juga bisa menghasilkan susu, daging. Nah, ada juga lebah. Lebah menghasilkan madu yang bisa kita konsumsi. Manfaat yang ketiga yaitu hewan sebagai bahan untuk obat-obatan. Contohnya adalah ikan. Ikan menghasilkan minyak ikan untuk suplemen makanan yang membuat tubuh manusia sehat. Lalu hewan yang lain yang untuk obat itu cacing tanah. Cacing tanah dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tipes dan lain-lain ya teman-teman. Masih banyak lagi hewan yang bisa kita jadikan untuk obat-obatan. Nah, yang keempat yaitu hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya nih, kerbau atau sapi biasanya digunakan oleh petani untuk membantu membajak sawah. Ada juga gajah. Gajah biasa digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang yang berat. Contohnya kayu dan lain-lain. Ada juga kambing. Kambing biasanya digunakan untuk membantu membersihkan rerumputan. Yang kelima yaitu hewan dapat dijadikan sebagai alat transportasi. Contohnya kuda. Kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi andong. Yang keenam, hewan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kerajinan tangan. Contohnya nih teman-teman, cangkang telur bisa kita jadikan untuk kerajinan mozaik. Ada juga tanduk rusa. Tanduk rusa bisa kita jadikan untuk hiasan dinding. Lalu ada kulit sapi, kulit kerbau bisa kita jadikan sebagai bedug di masjid-masjid tuh teman-teman. Ada juga kulit buaya, ular itu yang bersisik ya, biasanya dijadikan sebagai tas, ikat pinggang. Lalu ada bulu angsa. Bulu angsa biasanya dijadikan untuk kok. Tahu kok kan? Untuk permainan bulu tangkis. Nah, ada lagi cangkang kerang. Cangkang kerang biasanya dimanfaatkan untuk meronce. Meronce untuk dijadikan hiasan, pintu, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu hewan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil pupuk organik. Nah, pupuk organik disebut juga pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak ataupun unggas. Contohnya, kotoran sapi, kotoran kambing, domba, dan ayam yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang kedelapan yaitu hewan sebagai alat komunikasi. Nah teman-teman, pada zaman dahulu burung merpati sering digunakan untuk menyampaikan pesan atau surat dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Manfaat yang kesembilan yaitu hewan dapat dimanfaatkan sebagai alat pemburu atau alat pelacak. Nah, biasanya hewan yang digunakan adalah anjing. Anjing digunakan oleh polisi untuk memburu dan melacak barang bukti kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, biasanya hewan anjing juga digunakan untuk menjaga rumah. Manfaat yang ke-10 yaitu hewan dapat kita jadikan sebagai perhiasan. Contohnya nih, kerang menghasilkan mutiara. Mutiara bisa kita jadikan sebagai perhiasan yang cantik. Lalu ada juga cangkang kerang. Cangkang kerang bisa kita manfaatkan untuk membuat bros. Lalu ada kalung dari tulang hewan dan lain-lain. Manfaat selanjutnya yaitu hewan dapat dimanfaatkan untuk objek percobaan atau penelitian oleh para ilmuwan. Contoh hewan yang biasa dijadikan sebagai objek penelitian yaitu tikus. Nah, manfaat yang ke-12 yaitu hewan dapat dijadikan sebagai peliharaan. Contohnya banyak nih teman-teman. Ada kucing, ada yang memelihara ikan, ada yang memelihara burung, dan lain-lain.
Nah, harus diingat ya teman-teman, pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia itu harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan ya. Nah, hewan memang bisa kita manfaatkan loh teman-teman dengan catatan tidak berlebihan. Kenapa? Karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol itu bisa menyebabkan kepunahan. Nah, maka dari itu, yuk sama-sama kita lestarikan, kita jaga hewan supaya tidak punah. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang wajib kita lestarikan dan wajib kita jaga keberadaannya. Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita jaga dan lestarikan hewan supaya tidak punah. Kita seharusnya memanfaatkan hewan dalam batasan yang wajar ya, demi keberlangsungan kehidupan hewan untuk masa yang akan datang. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.